فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما هذه من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذي ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ربك الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محمد يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر عليك فاختفت منه البدور مثل Ya Habib salam alaika salawatullah alaika sun anta nurun anta isi ghali anta misbahus sururi Allah ya Nabi salam alaika salam ya Habib
kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang kita kenal, Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, beliau berkata, "Bitaufiqihi sara muti'u yuti'uhu wa khalafa bil khidlani kullu mufariqi." Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka di sana adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khalafa bil khidlani kullu mufariqi. Dan sebaliknya, orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, maka mereka akan jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun mereka akan terjatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik ini. Juga salawat serta salam kita cucurkan, kita hadiahkan, kita junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, taufik dari Allah di malam yang penuh berkah ini, di malam Jumat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min as-salati alayya fil yawmil azhar wa fil lailatil gharra wal yawmil azhar." Perbanyaklah untuk bersalawat kepadaku di malam Jumat dan juga di hari Jumat. Alhamdulillah, kita berkumpul bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu kita membaca Al-Quran, kita membaca tasbih, kita membaca tahlil la ilaha illallah dan selainnya. Kita membacakan doa-doa kepada mereka orang-orang saleh sebelum kita. Tidak lain, ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kita perlu perhatikan ayat ahbab rahimahumullah. Di samping semua nikmat yang besar itu, kita pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh berkah. Selain kesempatan yang mulia, juga tempat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, Makkah Al-Mukarramah, Al-Haramain, tempat yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda juga, kita kenal banyak amal ibadah di kota Mekah ini dilipat gandakan. Alf, maka orang berkata 1 juta. Tasbih kita di sini seperti 1 juta tasbih. 1 rakaat seperti 1 juta rakaat. Orang di luar mungkin 1000 rakaat susah, 100 rakaat susah. Tapi kita di tempat ini, alhamdulillah, karena kemuliaan tempat ini Makkah Al-Mukarramah, Allah lipat gandakan kepada kita. Hanya dengan 1 Fatihah, dianggap seperti 1 juta Fatihah, 1000 Fatihah. Sujud kita, salawat kita, semua ibadah kita dianggap sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi di tempat ini kita bertasbih, mungkin hitungan kita 20, tapi di sisi Allah besar. Apalagi kalau orang yang membaca dengan hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang baca dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca dengan berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun akan berbeda. Di pandangan Allah Subhanahu wa taala juga keberkahan, tapi harus kita perhatikan juga sebaliknya. Sebaliknya, orang yang terjatuh dalam perbuatan tidak baik di Mekah tidak sama dengan seperti luar. Para ulama berkata mengartikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang kota Mekah ini, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhikhu min adzabin alim." Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhikhu min adzabin alim. Ulama berkata, Allah berfirman, orang yang ingin saja di tempat ini untuk berbuat yang tidak baik dengan suatu kezaliman, nudhikhu min adzabin alim, kata Allah, kami jatuhkan mereka, kami berikan mereka dengan adab yang sangat pedih. Kata ulama, Allah Subhanahu wa taala dalam syariat kita ini tidak Allah mengambil orang dalam keinginan saja untuk berbuat maksiat, tidak ada dosanya, kecuali kalau dia beramal ataupun berbuat dosa, kecuali di kota seperti ini. Di kota Mekah ini orang ingin saja maka dianggap sangat parah, sangat besar. Oleh karena itu kita dengar dalam sirahnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau keluar setelah wafat baginda Rasulullah SAW. Beliau keluar di kota Taif. Ketika ditanya, beliau takut akan seperti hal ini. Aku takut dalam kota Mekah atau di Madinah berbuat yang tidak baik. Maka beliau pun keluar dari kota Taif. Tapi alhamdulillah, kita lihat taufik demi taufik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Oleh karena itu, perkumpulan ini sangat penting bagi kita, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan kita pada fitrahnya kita, asalnya kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Humul gaul la yashqa bihim la yashqa bihim jalisuhum." Ya ulama di hadis yang panjang kita semua kenal hadis tersebut, ketika para sahabat duduk, Rasulullah SAW mengatakan ada kaum duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antara itu ada para malaikat yang berkata, ketika Allah bertanya akan perkumpulan itu, ditanyakan mereka, berkumpulkan engkau wahai Allah, mengingatmu wahai Allah. Maka malaikat berkata, Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka aku ampunkan. Terus malaikat berkata, wahai Allah, tapi ada satu orang datang bukan niat untuk ibadah, niatnya hanya ada hajat. Dia datang mungkin ya karena ada hutang sama fulan atau mau mengambil. Ini kata Allah, humul gaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah perkumpulan kaum yang tidak akan celaka oleh perkumpulan mereka. Artinya walahu qad ghafartu. Bahkan ini orang yang datang gitu aja aku ampunkan.
karena perkumpulan yang baik tersebut. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini. Oleh karena itu maka kita menjaga hari-hari kita bekali dengan ibadah kepada Allah SWT. Mungkin orang kita di tempat ini sibuk. Naam, kata ulama, orang yang menjaga 4 waktu ini maka dia akan tidak terlepas dari hal yang baik walaupun hari-harinya sibuk, karena sibuk mencari rezeki adalah ibadah di mata Allah SWT. Bahkan ulama mengatakan sedekah yang paling afdal adalah yang diberikan kepada istri, yang diberikan kepada keluarga, karena di samping dia sedekah, dia juga silaturahmi, dia juga membayar nafkah. Oleh karena itu ibadah kita dalam mencari rezeki itu adalah di sisi Allah SWT sangat agung. Oleh karena itu juga kita harus menjaga. Ulama berkata orang yang menjaga 4 waktu ini maka cukup bagi dia kalau waktunya lain dia sibuk. Apa itu kata ulama? Pertama, sebelum fajar, sebelum subuh, walaupun 5 menit, walaupun 7 menit untuk 2 rakaat sebelum azan subuh. Kata ulama harus ada waktu seperti itu. Dan juga setelah fajar sampai isyraq, sampai terbit matahari. Kata ulama jadikan itu waktu ibadah dengan Allah SWT. Jadi kita dengar di hadis yang sangat terkenal, bahkan orang yang menjaga ibadah setelah fajar, zikir sampai terbit matahari, itu Allah akan berikan rezeki kepadanya melebihi orang yang keliling dunia. Allah mudahkan rezeki kepadanya, kata Allah dalam hadis, minal ladzi yadribu fil afaq, kata Rasulullah SAW. Bagi orang yang keliling dunia mencari uang, tapi orang dulu zikir setelah subuh sampai waktu isyraq baru dia keluar. Ini orang ibadahnya membuat dia dimudahkan oleh Allah SWT dalam rezekinya lebih dari orang yang keliling dunia. Sebelum fajar, juga setelah fajar sampai isyraq. Bahkan kalau dia bisa langsung 2 rakaat salat, maka dia dianggap seperti kehajatin tamatin. Hadis yang kita kenal, orang yang baca zikir setelah salat subuh sampai terbit matahari, dia 2 rakaat salat isyraq, atau sebagaimana berkata itu juga bisa dinamakan salat duha, salat 2 rakaat langsung, maka dia seperti orang yang ibadah haji, kata Rasulullah SAW. Haji apa? Haji tamah, haji yang sempurna. Nikmat dari Allah SWT cuma 2 rakaat. Dan juga 2 rakaat kalau kita jaga antara maghrib, antara adzan subuh, setelah adzan sebelum salat subuh kita salat 2 rakaat. Rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar mulia, setelah fajar juga 2 rakaat mulia, lebih baik dari dunia wa ma fiha. Kata ulama, apa itu artinya lebih baik dari dunia dan seisinya? Sebagian ulama berkata kalau itu memiliki dunia, terus itu dunia semua kalian nafkahkan kepada Allah SWT, sedekahkan untuk Allah SWT, maka pahala yang 2 rakaat ini lebih afdal, lebih besar di sisi Allah SWT. Tadi 2 rakaat dan juga 2 rakaat terakhir sebelum tenggelam matahari. Sebelum maghrib kita jaga waktu kita dengan baca zikir walaupun 5 menit, walaupun 10 menit sebelum maghrib duduk di hadapan Allah SWT. Dan juga setelah yang terakhir bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya kita jaga waktu untuk beribadah kepada Allah SWT. Kalau bisa kita salat 6 rakaat. Dalam hadis Rasulullah SAW berkata, orang yang salat 6 rakaat antara maghrib dan isya ta'dilu 12 sanah, seperti orang yang beribadah 12 tahun. 6 rakaat aja, 6 rakaat setelah maghrib, antara maghrib dan isya 6 rakaat salat seperti orang yang beribadah 12 tahun. Kalau setiap hari 12 tahun, Masya Allah, ibadah kita banyak. Alhamdulillah, semoga Allah SWT berikan kita taufik. Kita bersyukur pada Allah SWT. Ini Allah jadikan kita orang yang mulia di sisinya. Semoga terima semua hajat kita, semua kesalahan kita dimaafkan oleh Allah SWT. Orang yang kita haulkan di hari ini, menjadikan ini adalah hadiah terbaik di sisinya. Ya, kita menjadikan mereka pedoman kita dalam menjalani hidup ini. Kita ikuti mereka, nasihat mereka, kita teruskan dakwah mereka. Dan kita berharap pada Allah SWT telah memuliakan kita di tempatnya. Kita pun dimuliakan oleh Allah SWT dengan batin yang indah, perbuatan yang baik, akhlak yang baik. Ya Allah, iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ihdina bi hudaka wa la tuwallina wa la tansina wa la taj'alna min khalafa amrika wa asraka wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi.